Baik, selamat siang. Sebelumnya yang saya hormati Bu Farika Wita selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami yaitu kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan bursa efek di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Kainan Alzidan dengan NIM belakang 190, kemudian Razan dengan NIM belakang 191, Nafa dengan NIM belakang 193, Kaila dengan NIM belakang 194, Syahrul dengan NIM belakang 195, saya sendiri Firmansyah dengan NIM belakang 197, kemudian yang terakhir ada Aisyah dengan NIM belakang 199. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai struktur modal dan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah slide struktur modal. Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang dan dengan modal sendiri. Struktur modal menuju kepada modal sendiri dan modal asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, yang pertama ada struktur aset. Struktur aset menurut Weston dan Bingham 2005, struktur aset adalah perimbangan atau perbandingan antara aset tetap dan aset total aset. Berikut ada modal kerja. Modal kerja atau working capital adalah suatu aset lancar yang dipakai dalam operasional perusahaan. Yang ketiga ada perubahan aktiva. Aktiva adalah harta yang ada pada perusahaan yang memiliki peran dalam operasi perusahaan seperti kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva yang tidak berwujud dan diperoleh oleh perusahaan. Yang berikutnya ada likuiditas. Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti melunasi hutang yang telah jatuh tempo dalam jangka pendek. Berikutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan perusahaan yang memiliki saham besar dan masing-masing penambahan lembar sahamnya hanya mempengaruhi sebagian kecil pada kemungkinan hilang kontrol dari pihak dominan kepada perusahaan yang terkait. Berikutnya struktur modal, struktur aktiva atau tangibility. Setiap aktiva yang dimiliki oleh perusahaan semuanya bersumber dari struktur modal. Berikutnya ada growth opportunity. Growth opportunity, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan melewatkan kesempatan dalam berinvestasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan. Misalnya dengan membangun pabrik baru, membeli mesin baru, atau membeli barang modal lainnya yang membutuhkan dana yang besar. Yang terakhir ada profitabilitas. Profitabilitas perusahaan adalah bagaimana perusahaan menghasilkan tingkat keuntungan di setiap periode. Selanjutnya, kerangka konseptual. Hipotesis pertama, likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis kedua, struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal. Dan yang terakhir, hipotesis ketiga, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis variabel likuiditas memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan atas struktur modal perusahaan. Swang Fin Vio 2017. H1-nya yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap struktur modal. Terus berdasarkan teori trade-off, semakin tinggi nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat ulang yang dapat digunakan oleh perusahaan. H2-nya struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal. Terus selanjutnya, semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka laba yang ditahan oleh perusahaan biasanya juga mengikuti Farisa dan Widati 2017. H3-nya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal.
Populasi dan sampel. Populasi untuk penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu di bidang keuangan, food and beverage, dan manufaktur dengan jumlah 5 perusahaan. Sampel. Perusahaan yang akan diteliti sesuai dengan karakteristik sampel di atas adalah 5 perusahaan, diolah selama 5 tahun, yaitu 2019 sampai 2023. Perusahaan tersebut diantaranya, yang pertama PT Bank Sentral Asia, yang kedua PT Gudang Garam, ketiga PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, yang keempat Unilever Indonesia, yang kelima PT Hanjaya Mandala Sampurna. Alasan membeli perusahaan karena kita ingin tahu dari mana perolehan dana yang diperoleh perusahaan dan juga bagaimana pengalokasian dana tersebut, apakah berhasil atau tidak, terutama PT Unilever yang terkena kasus diklaim pro-Israel, apakah mengalami penurunan yang signifikan atau tidak. Selanjutnya, pengukuran variabel, di mana indikator yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah untuk likuiditas kami menggunakan current ratio, untuk struktur aset kami menggunakan fixed asset ratio, dan juga untuk profitabilitas kami menggunakan return on asset ratio. Seperti yang tertera di PPT, rumus untuk mencari current ratio adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Untuk fixed asset ratio dicari menggunakan penjualan dibagi dengan aset tetap dikali 100%. Dan untuk profitabilitas rumusnya adalah EBIT dibagi dengan total aset dikali 100%. Untuk struktur modal sendiri atau variabel Y ini dicari menggunakan total utang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Baiklah, selanjutnya ini merupakan tabel data panel, di mana tabel ini berisikan perhitungan secara keseluruhan pada 5 perusahaan yang akan diuji dan dalam kurun waktu 5 tahun, mulai dari 2019 hingga 2023. Setelah itu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada hasil analisis yang pertama, yaitu majalah summary. Tabel tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai R-square adalah 0,460. Hal ini berarti 46% variabel struktur modal debt to equity ratio atau DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi current ratio, fixed asset turnover, dan return on asset atau ROA. Sedangkan sisanya 54% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Kemudian tabel yang kedua menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7,806 dengan nilai signifikansinya 0,001 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal debt to equity ratio. Selanjutnya, hasil analisis. Setelah menguji data menggunakan SPSS dan memperoleh tabel berikut, untuk menginterpretasikannya mengetahui dulu nilai alfa, t-tabel, dan f-tabel. Untuk nilai alfa sebesar 0,05, t-tabel sebesar 2,079 diperoleh dari t-tabel sama dengan t dalam kurung nilai alfa dibagi 2, n dikurangi k dikurangi 1, di mana n merupakan sampel dan k merupakan variabel bebas. Variabel X bebas. Dan F-tabel sebesar 3,05 diperoleh dari F-tabel sama dengan F dalam kurung K N dikurangi K, di mana N merupakan sampel dan K merupakan variabel X bebas. Maka, hasil analisis untuk hipotesis yang pertama mengatakan bahwa pengaruh current ratio terhadap struktur modal, DER, berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui nilai signifikansi untuk variabel X1 terhadap Y sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,005. Dan nilai T hitung sebesar 4,050 lebih kecil dari 2,079, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 1 yang mengatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal ini ditolak, karena hasil uji likuiditas menggunakan current ratio berpengaruh positif terhadap struktur modal. Selanjutnya, hipotesis yang kedua, pengaruh fixed asset turnover terhadap struktur modal DER. Dapat diketahui nilai signifikansi untuk variabel X2 terhadap Y sebesar 0,057 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 2,017 lebih kecil dari T tabel 2,079, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 2
mengatakan rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap struktur modal. Ini ditolak karena hasil uji aktivitas menggunakan X2 berpengaruh negatif terhadap Y. Dan terakhir, hipotesis yang ketiga, pengaruh return on asset terhadap struktur modal DER. Dapat diketahui nilai signifikansi untuk variabel X3 terhadap Y sebesar 0,229 lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung sebesar 1,238 lebih kecil dari T tabel 2,079 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 3 mengatakan rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal. Ini ditolak karena hasil uji profitabilitas menggunakan ROA berpengaruh negatif terhadap struktur modal DER. Baik, dari hasil penelitian kami peroleh kesimpulan bahwa struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan dengan memperhitungkan berbagai aspek, seperti kemungkinan akses dana, keberanian perusahaan menanggung risiko, rencana strategis pemilik, serta analisis biaya dan manfaat, atau keuntungan yang akan diperoleh dari setiap sumber dana. Berdasarkan hasil penelitian kami ditemukan bahwa current ratio, fixed asset ratio berpengaruh positif terhadap struktur modal, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Selamat siang.